الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يفرون من العلماء فليبتليهم الله بثلاثة بلية الأول يرفع الله من بركة كسبهم والثاني يسلط الله عليهم سلطانا ظالما والثالث سيخرج من الدنيا بغير الإيمان أو كما جاء في الحديث. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan melambaikan tangan kita untuk sama-sama hadir untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, yaitu salat zuhur berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridha Allah. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah membahas atau membacakan hadis ini, dan pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan beberapa keterangan yang belum sempat disampaikan waktu itu. Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, izni." Hai Rasulullah, berilah wasiat atau berilah peringatan, mauizah kepadaku, nasihatilah aku. Maka seorang laki-laki tadi membatasi, wala ta'jiz, jangan panjang-panjang, pendek saja, tetapi bisa aku lakukan, aku kerjakan dan aku amalkan di dalam kehidupanku sehari-hari. Maka Nabi SAW bersabda, hai laki-laki, yang pertama kata Nabi, idza kunta li salatika fasalli salatal muaddi'. Yang pertama, apabila kamu ingin berdiri dari salat kamu untuk beribadah kepada Allah, maka fasalli salatal muaddi'. Kamu salatlah seolah-olah ini salat kamu yang terakhir, salat orang yang ingin berpisah. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Jangan kamu berkata-kata yang mana dengan perkataan itu kamu suatu hari nanti meminta maaf dengan sebab perbuatan kamu atau perkataan kamu tersebut. Hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi yang pertama tadi mengingatkan kita bagaimana penting kita menjaga kualitas dalam ibadah kita. Apabila kita beribadah, maka kita menjaga kualitas dalam ibadah kita. Kita menganggap inilah ibadah kita yang terakhir. Kalau setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk saya dalam beribadah kepada Allah. Maka betul Bapak, apabila kita ingin berdiri solat, maka kita usahakan dalam solat kita ini, kita hayati bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah, bersujud kepadanya. Maka dengan perasaan tersebut kita
mengupayakan sebegitu rupa agar kualitas dalam ibadah tersebut, khusyuknya, khudu'nya, sifat luarnya berapa khudu', tenang anggota badannya, melakukan yang sunnah-sunnah ab'ad, sunnah-sunnah hayat dalam solat kita. Begitu juga batinnya, kekhusyukan kita, konsentrasi kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita. Begitu juga mulai dari sebelum kita solat, mempersiapkan solat kita. Sebagaimana di sini kita tahu juga dan kita dengar hari-hari, yaitu ada Ustaz Tengku kita memaparkan tata tertib beribadah mulai dari awal bersuci, wuduk sampai solat, rukun, sunnah-sunnah sudah disampaikan di sini. Maka ini bagaimana kita pegang dalam ibadah kita sehingga kualitas dalam ibadah kita ini betul-betul mendapat nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan dengan ibadah inilah yang nantinya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita tersebut. Itulah suatu kebanggaan Bapak hadirin. Itulah suatu cita-cita setiap orang yang menghadap Allah nanti di akhirat, yaitu ketika dihadapkan amal-amalnya dan amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya, alangkah kecewanya waktu itu, yang mana seseorang sangat berharap dengan amalnya tersebut, ketika dinampakkan oleh Allah, kamu melakukan ini, tetapi rupanya itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian hadirin, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu ghadan. Jangan kita sembarangan dalam melontarkan percakapan kita. Karena apa? Karena perkataan ini, kata ulama, bagaikan anak panah yang telah keluar dari busurnya dan sangat sulit untuk ditarik ke dalam busurnya kembali. Begitu juga apabila lisan kita, perkataan kita telah menggores hati saudara kita, baik saudara dekat maupun saudara jauh, baik pun teman kita ataupun tetamu orang yang kita tidak kenal, yang kita temui dia atau dia menemui kita, maka apabila ini menggores hati mereka kaum muslimin, maka sangat susah untuk diobati. Maka fahfaz lisanaka wahtariz min labzihi. Peliharalah lidah kamu dan berhati-hatilah dalam melafazkan perkataan yang ingin kamu lontarkan. Karena jangan sampai dengan perkataan yang kita ucapkan suatu hari kita meminta maaf, memohon maaf kepada dia, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti itu. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi kepada sahabat tadi, yaitu kamu jangan menyandarkan harapanmu kepada selain Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa hadirin? Allah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tempat kita menggantungkan harapan kita, menyerahkan harapan kita di dunia ini hadirin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada Allah itu banyak kecewanya hadirin. Suatu hari orang menjanjikan ini kepada kita, misalnya pada suatu waktu yang telah dijanjikan tersebut, mungkin dia lupa, ataupun dia pura-pura lupa, ataupun dia sengaja melupakan janjinya tersebut, sehingga kita akan menjadi kecewa dan sakit hati. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, jauhilah, tinggalkanlah harapan kita kepada selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Karena harapan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu daripada 3 wasiat Nabi, pesan Nabi kepada seorang sahabat tadi hadirin, maka hendaklah ini kita rasakan juga sebagai wasiat atau pesan kepada diri kita sendiri, setiap individu kita.
sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kita menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita ini, apabila kita berpegang betul kepada tiga hal ini, insya-Allah kemanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berpihak kepada kita, dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berpihak kepada kita. Mudah-mudahan kultum singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga dapat bermanfaat hendaknya juga bagi yang berbicara sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.